Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayu Wulandari dalam mata kuliah Kendali Adaptif pertemuan ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang sistem inference 2, yaitu tentang base geometry. Untuk sistem inference 2 ini pada dasarnya hampir sama dengan sistem inference 1, di mana untuk sistem inference 1 kita menggunakan persamaan-persamaan linear, yaitu hanya menggunakan summing, ping porolan pseudo gitu ya, atau tambah kurang kali bagi gitu ya. Nah, untuk sistem inference 2 ini agak advance sedikit, kita menggunakan integral dan pembagian. Nah, integral ini kita pakai untuk mencari titik pusat massa atau yang disebut dengan centroid, dan yang satunya lagi kita akan mencari luasan dari sebuah bidang. Makanya sistem inference 2 ini disebut dengan base geometry. Untuk sistem inference 2 ini di fuzzy logic control itu biasa disebut dengan fuzzy Mamdani. Jadi teman-teman bisa coba untuk membandingkan sistem inference 2 ini dengan yang fuzzy Mamdani gitu ya. Oke, kita masuk ke manualnya, kita masuk ke Excel-nya. Nah, pada dasarnya sama untuk Excel-nya, teman-teman bisa melihat langkah 1 sampai langkah terakhir itu sama dengan yang FIS 1 ya. Di FIS 1 sama ya, kita melakukan pengukuran sensor terlebih dahulu. Di situ ada sensor 1 dan sensor 2 dengan dua buah kondisi, yaitu kondisi 1 dan kondisi 2. Kondisi 1 dan kondisi 2 ini terserah. Teman-teman bisa membuat misalnya klaster 1 itu nyaman dan tidak nyaman, kemudian atau tercemar dan tidak tercemar, atau kalau penyakit itu boleh 2, boleh 3 dan seterusnya. Ini terserah ya. Teman-teman bisa kalau misalnya di sini klasternya 2, maka nanti di bagian bawah nanti tetap 2 gitu ya. Atau kalau ininya 2, berarti nanti di sini pasti 2 grafiknya gitu ya. Nah, kalau di sini nyaman dan agak tidak nyaman dan tidak nyaman, maka nanti di sini ada 3 bangun atau 3 bangun datar gitu ya. Nah, kita coba yang 2 dulu guys. Oke, sama persis ya, mulai dari ukurlah sensor, lalu setelah itu ambil rentang, nilai rentangnya, kemudian ditaruh di dalam parameter dari himpunan fuzzy. Himpunan fuzzy-nya itu ada 2, himpunan fuzzy input dan himpunan fuzzy output. Nah, kalau sudah, lalu apa sih sebenarnya dari FIS 1 dan FIS 2? Nah, yang berbeda hanya mulai dari sini yang fungsi implikasi dan fazifikasi. Untuk yang implikasi dan fazifikasi di FIS 1 itu dia hanya hitung-hitungan, dia tidak ada gambarnya. Karena di FIS 2 itu base-nya geometri, maka ada gambar-gambar bangun ruang. Sebenarnya bagaimana sih cara menggambarnya? Kalau ini komponennya sama aja, suhu dingin berapa, ini hitung-hitungannya sama guys, cuman yang membedakan adalah digambar. Mulai dari langkah keempat ini digambar. Oke, bagaimana menggambarnya? Ayo kita coba satu-satu, mulai dari rule 1 ya. Rule 1, suhu tinggi 0,5. Nah, di sini adalah suhu tinggi 0,5 kira-kira di sebelah sini, ya kan? Berarti ini adalah daerah 0,5 dari suhu tinggi. 0,05 dari suhu tinggi. Nah, seperti ini grafiknya, guys. Yang biru-biru ini adalah yang diarsir ini adalah yang 0,05. Oke, next yang kedua adalah cahaya. Di cahaya ini kita ngambil yang gelap 0,9. Berarti kira-kira yang ini ya, guys. Nah, kalau digambarkan seperti ini guys, untuk cahaya gelap, berarti dia yang birunya yang tebal ini ya. Nah, sebelah sini posisinya. Lalu setelah itu kita masuk ke zona output, dia nyaman dengan hasilnya adalah 0,05. Berarti sebelah sini guys. Nah, kalau begitu sebelah sini ya. Selesai. Lalu yang kedua, kita masuk ke rule 2, yaitu suhu tinggi 0,05 sama. Kemudian cahaya terang, kalau cahayanya terang berarti yang sebelah sini ya guys, bangunnya ya.
cahaya terang yaitu 0,09, berarti di bawah, kecil juga. Nah, ini adalah 0,09. Lalu setelah itu yang dapat adalah 0,05, nyaman, berarti 0,05 nyaman, sama seperti yang rule 1, sama ya. Lalu next, kemudian kita masuk ke rule yang ketiga. Rule yang ketiga adalah suhu panas. Suhu panas itu ini ya, berarti suhu panasnya adalah 0,95, sebelah sini guys, 0,95. Lalu setelah itu adalah cahaya gelap. Cahaya gelapnya itu adalah di 0,9, cahayanya gelap 0,9, sebelah sini ya guys. Lalu setelah itu zonanya tidak nyaman. Nah, tidak nyamannya di berapa? Di 0,9, berarti sebelah sini guys. Nah, ini adalah penampakannya seperti ini. Lalu sama juga seperti di rule 4. Rule 4 juga sama, suhu panas seperti ini. Kemudian setelah itu cahayanya terang seperti yang sini gitu. Lalu setelah itu nyaman, hasilnya adalah 0,09. 0,09 adalah ini, dia nyaman, berada di nyaman sebelah sini ya guys. Nah, oke, kalau sudah semuanya, lalu yang kita lihat cuman yang apa, predikat min ini ya guys, di kolom terakhir, di kolom ketiga ini aja yang kita lihat. Yuk kita lihat yuk. Di kolom yang ketiga, yang ketiga ini benar, kita harus menjadikan satu dari semua solusi yang sudah ada, yaitu solusi pertama di rule 1, rule 2, rule 3, dan rule 4. Yuk kita tengok yuk. Adakah yang berhimpit? Ya, ada yang berhimpit ternyata. Di sini ada 0,5, 0,5, 0,9, 0,09. 0,05 itu dengan 0,09 pasti dia berhimpit. Ini nyaman ya. Yang kita bilang yang nyaman dulu. Yang nyaman di sini ada 0,05 dan 0,09. Nah, pasti dia berhimpit karena 0,05 di sebelah sini, 0,09 sebelah sini. Berarti nanti kalau misalnya dibuat 0,05-nya itu akan berhimpit. Jadi nggak perlu dibahas yang 0,5. 0,05. Berarti untuk yang untuk yang nyaman itu kita pakai yang 0,09. Lalu yang tidak nyaman kita pakai yang 0,9. Seperti itu ya guys. Berarti kalau begitu ini tinggal kita kasih garis 0,09 dan yang zona tidak nyamannya 0,9. Seret garis. Hasilnya adalah seperti ini guys. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Nah, kita lihat 0,09 di sini, kemudian setelah itu dia bertemu dengan output tidak nyaman. Output tidak nyamannya naik dulu, kemudian baru dari 0,9 geser ke sana. Selesai. Nah, tapi di sini kita punya parameter-parameter baru, yaitu 22,21 dan 78,72. Dari manakah, kalau 100 ini batas ya, dari manakah ini angka-angka ini muncul? Yuk kita telah satu persatu. Untuk yang 22,21, oke, kita lihat dulu guys. Pada dasarnya titik pertemuan antara 0,09 dengan output tidak nyaman, dengan bidang output tidak nyaman itu berada di sebelah mana guys? Di sebelah sini, ya kan? Berarti kita sama aja dengan mencari di mu output tidak nyaman yang Z-nya itu, Z outputnya adalah 0,09. Berapakah Z-nya? Kurang lebih seperti itu ya guys. Nah, kita akan cari Z dari output yang tidak nyaman. Berarti kalau output tidak nyaman, kita pakainya yang Z-16/69. Oke, kita pakainya itu. Sama dengan 0,09, ya kan? Berarti berapakah Z? Z adalah 69 kali 0,09 ditambah dengan 16. Selesai, hasilnya adalah 22,21. Asbabul wurudnya seperti itu guys, yang ini. Ya, kita cari yang kedua yaitu yang 78,72. 78,72 ini dari mana sih sebenarnya? Yang 78,72 itu adalah masih di zona tidak nyaman di mana Z outputnya adalah 0,9. Nah, ini teman-teman bisa lihat langsung gitu kalau yang ini, karena ini kan udah ada di dalam rule ya. Jadi untuk 0,9 berarti outputnya ada 78,72. Ini ada 78,72. Selesai. Seperti itu ya guys. Gampang kan ya?
Next, setelah kita sudah mendapatkan semuanya, lalu yang pertama kita yang berikutnya kita melakukan defasifikasi. Untuk defasifikasi ini sebenarnya untuk apa sih? Untuk mencari sentroid. Jadi untuk mencari sentroid itu titik pusat massa gitu ya. Artinya kalau misalnya ada bangun, lalu kita cari titik tengahnya atau titik pusat massanya di sebelah mana. Nah, kalau di di robotik itu biasanya dipakai untuk sebagai keseimbangan. Jadi robotnya nanti nggak jutah jatuh gitu ya. Robotnya itu akan stabil, kalau dia digerakkan pun nggak akan sedikit-sedikit jatuh. Kayak truk yang kebanyakan muatan, nah itu titik pusat massanya nggak benar. Tapi kalau misalnya truknya itu muatannya benar, maka ya kena angin kayak gimana pun dia nggak bakalan ambruk ya, kurang lebihnya kayak gitulah. Ya oke, kita kembali lagi ke sentroid. Di sentroid kita harus mencari sentroid dari ruang 1, ruang 2, ruang 3. Di sini ada 3 ruang ya guys. M1, M2, M3 itu saya pakai untuk mencari sentroid, sedangkan A1, A2, A3 itu saya pakai untuk mencari luas. Oke, untuk M1, M2, M3. M1 dan M3 itu adalah persegi panjang bentuknya. Sedangkan M2 ini adalah trapesium. Ya oke, kita mulai dari yang pertama. M1 itu adalah untuk mencari sentroid integral dari 0,09Z dz, di mana dia ada batasnya yaitu dari 0 sampai 22,21. Nah, di sini ada integral 0 sampai 22,21 dari 0,09Z dz. Yuk kita keluarkan dulu integralnya. Untuk mengeluarkan integral berarti kita masuknya integral kan berarti pangkatnya tambah ya. Berarti di sini adalah setengah Z kuadrat kalikan 0,09 dari 0 sampai 22,21. Hasilnya berapa guys? Hasilnya adalah 22,19. Nah, next berikutnya kita masuk ke M2. Loh, M2 kok berbeda? Kalau ini persegi ya guys. Kalau persegi gampang, langsung aja sebut 0,09 tingginya. Tapi bagaimana untuk trapesium? Untuk trapesium kita pakainya yang rumus cucuk-cucukan segitiga. Nah, bagaimana ini? Kita berarti mencari apakah ini segitiganya itu yang segitiga nyaman atau tidak nyaman terlebih dahulu. Ternyata dia masuknya adalah yang tidak nyaman. Untuk yang tidak nyaman, berarti teman-teman pakainya adalah Z min 16 per 69. Berarti ini adalah pakainya Z min 16 per 69. Jangan lupa dikalikan dengan Z dz. Oke, setelah itu dia berada di rank berapa? Antara 22,21 sampai 78,72. Yaitu masuknya ke integralnya. Lalu setelah itu kita harus membuatnya menjadi pertambahan atau pengurangan dulu. Nah, jadi Z per 69, Z berarti Z kuadrat gitu ya, dikurangi 16 per 69 Z. Hasilnya adalah 0,145 Z kuadrat dikurangi 0,232 Z dz. Kenapa sih tak bikin kayak gini duluan? Iya, karena kalau sudah ada pertambahan kayak gini, kita tinggal mengintegralkan satu persatu. Oke, kita integralin satu-satu ya guys. Yang pertama ini Z kuadrat, berarti nanti harusnya Z pangkat 3. Hasilnya adalah sepertiga Z pangkat 3 dari 0,0145. Lalu yang sebelah sini Z, berarti dia adalah Z kuadrat. Berarti hasilnya adalah setengah Z kuadrat kalikan 0,232. Dari 22,21 sampai 78,72. Hasilnya berapa guys? Hasilnya adalah ini. 1643 bla 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 bla. Nah, gampang ya guys. Nah, kalau yang M3 ini sama dengan M1. Jadi dia integral dari 0,9Z dz dari 78,72 sampai 100. Nah, hasilnya ya setengah Z kuadrat kali 0,9 dari 78,72 sampai 100. Hasilnya adalah ini.
Nah, kalau sudah guys, kita harus menjumlahkan seluruh pusat massa tersebut. Kita menjadi M itu sama dengan M1 tambah M2 tambah M3, hasilnya adalah ini. Lalu setelah itu kita mencari luas bidang. Bagaimana mencari luas bidang? Yuk kita lihat. Ini adalah bangunnya apa guys? Persegi. Luas bidangnya adalah panjang kali lebar. Ini apa guys? Trapesium. Trapesium berarti setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Kalau selain itu, ya kita bisa menggunakan luas persegi dan luas segitiga ditambahkan, selesai. Nah, kalau M3 sama ya, dia persegi panjang kali lebar, selesai. Nah, kalau begitu bagaimana ini guys? Yuk kita lihat. Kita mulai dari A1 terlebih dahulu ya guys. A1 itu adalah luasnya adalah panjang kali lebar, berarti 0,09 kalikan 22,21. Selesai. Nah, kita masuk ke M2. M2 itu adalah ada dua bangun ya, yaitu persegi dan segitiga yang membentuk sebuah trapesium gitu. Kita ambil dulu yang persegi dulu. Persegi itu adalah panjangnya itu adalah 78,72 dikurangi 22,21, lebarnya adalah 0,09 dikalikan, hasilnya adalah ini. Lalu setelah itu kita masuk yang segitiga. Segitiga itu adalah setengah kali alas, alasnya adalah 0,9 dikurangi dengan 0,09, lalu kali tinggi, tingginya adalah 78,72 dikurangi 22,21, hasilnya adalah ini. Oke, selesai. Ini nanti dijumlahkan, jadilah dia luas trapesium. Oke. Next, yang terakhir adalah A3. A3 itu adalah panjang kali lebar ya guys, yaitu 100 dikurangi 78,72, lalu dikalikan dengan ini 0,9, selesai. Hasilnya adalah ini 19,152 bla 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 bla. Nah, kalau ini sudah semuanya guys, lalu kita mencari Z total. Berapakah Z totalnya? Z total adalah M besar atau penjumlahan dari M1 tambah M2 tambah M3 dibagi dengan A besar atau A1 tambah A2 tambah A3. Hasilnya adalah 69 bla 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 bla. Yuk kita lihat yang menggunakan hitungan dengan yang pakai geometri seperti apa. Kalau yang pakai hitungan dia adalah 78,98, kalau yang menggunakan geometri dia adalah 69,46. Seperti itu, selisihnya ya sekitar 10-an gitu ya. Itu selisihnya besar apa kecil ya? Sebenarnya tergantung dari kasus kalian sih. Kalau misalnya teman-teman mau bikin perbandingan itu malah lebih bagus lagi untuk membandingkan misalnya pakai V1 dengan V2 itu kayak gimana? Ya boleh, misalnya pakai V1, teman-teman bandingkan dengan V2. Nah, nanti setelah itu baru dibandingkan akurasinya. Itu boleh-boleh aja gitu ya. Kalau misalnya dalam kasus ini nih, kita lihat ya. Kalau kasus ini dia kan nyarinya yang di ini ya, yang di tidak nyaman ya. Berarti kalau dia tidak nyaman berarti ini ya, S1 sama dengan 20 dan S2 sama dengan 4. 20 itu di suhu panas, berarti di sini. Kemudian yang kedua S2-nya itu 4, yaitu di gelap. Berarti gelap dengan suhu panas, hasilnya jika gelap suhu panas dan gelap berarti dia zonanya tidak nyaman ya guys. Berarti kalau begitu di sini dia pasti juga tidak nyaman 78,79 tuh di sini ya, berarti dia masuk ke tidak nyaman, benar ya guys. Lalu kita masuk yang IS2, yang FIS2 itu juga sama ya, 20 sama 4 berarti dia panas dan cahayanya gelap, berarti dia masuknya ke tidak nyaman. Berarti apakah 69, bla 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 ini maksudnya ke tidak nyaman? 69 ya sekitar di sini ya. Ya benar ya, lebih banyak zona tidak nyamannya dibandingkan dengan zona nyaman. Berarti diambilnya yang tidak nyaman. Berarti ini masih aman gitu ya, 69,46. Nah,
Kalau sudah guys, kita masuk ke MATLAB-nya. Bagaimana sih MATLAB-nya? Nah, untuk MATLAB-nya sebenarnya sama dengan yang kemarin, yang berbeda hanya di bagian nilai Z-nya ini ya guys, hasil total. Nah, mungkin seperti itu dulu guys. Mudah kan ya? Nah, minggu depan kita teruskan dengan persamaan phase 3 ya, atau kalau di fuzzy logic control itu adalah disebut dengan Sugeno. Kalau yang Sugeno ini kita mainnya adalah iterasi guys, asik pokoknya ya. Tunggu vlog saya yang berikutnya di pertemuan keempat untuk kendali adaptif. Jangan lupa like and subscribe dari channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak dak.